Yang saya rasain bedanya Kristen sama Islam tuh atau dengan agama lain, mungkin rekan-rekan yang merasakan kenyamanan, ketenangan hati di Islam tuh nggak ada yang bisa dibeli. Itu yang saya rasain. Mau dibayar berapapun uangnya, Masya Allah teman-teman, nggak akan bisa dibayar. Karena saya sendiri pernah ngalamin sama kakak kandung saya sendiri, sampai sekarang masih hidup ya. Uang tunai di meja kalau nggak salah sekitar 300 juta. Gepokan merah. Suruh saya untuk ambil uang itu, saya minta untuk masuk Kristen. Saya bilang saya nggak mau. Saya lebih baik nggak punya. Sampai segitunya ya kok ya? Sampai segitu. Ditawarin 300 juta? Sampai ditawarin, lu kurang, minta berapa? Saya sendiri misalkan wudhu, sholat malam, ngadu sama Allah, nangis udah. Walaupun jalannya mungkin nggak ada, belum saat itu, tapi tenang hati. Yang penting hati tenang ya kok ya? Karena dengan kita hati tenang, insya Allah pasti ada jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ngaji cerdas. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi. Insya Allah di episode kita kali ini saya sudah kedatangan salah seorang bintang tamu yang insya Allah kita akan mendapatkan banyak ilmu dari ceritanya beliau ya. Jadi orang di sebelah saya ini asli Chinese ya kok ya, asli Chinese gitu ya. Dan pada akhirnya beliau memantapkan hati untuk memilih Islam sebagai agama yang dipegang sampai hari ini. Ko Sudi, sehat? Alhamdulillah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berapa lama kok menjadi seorang muslim? Kalau seorang muslim benernya mah kurang lebih ada 14 tahun. KTP-nya sekitar 2 tahun. Oh gitu. Jadi sempat mengalami jadi Islam KTP ya? Sempat salah jalan dulu lah. Oh gitu. Kalau di KTP namanya siapa kok? Sudi Muryono. Sudi Muryono. Di KTP sekaligus di akte lahir Sudi Muryono. Ya. Kalau nama Chinese kok? Muhammad Suwensin. Muhammad Suwensin. Suwensin aja. Oh, nama Chinese Suwensin. Kalau nama di Islam dikasih sama guru Muhammad Suwensin. Oh, jadi kalau di lingkungan guru sama di pengajian manggilnya rekan-rekan saudara pada manggilnya Koko Ahmad. Oh gitu. Iya. Ya emang dikasih sama guru ya udah lah gitu. Jadi sampai hari ini yang dipakai sama Koko kalau misalkan perkenalkan diri siapa tuh? Kebanyakannya orang sih Kok Sudi ya bagaimana? Koko sih. Oh, Kok Sudi ya? Enggak, kalau di bisnis kalau lagi kerjaan Sudi. Oh, Kok Sudi. Tapi kalau lingkup ngaji ya, karena ya di lingkungan pesantren ya kebanyakannya manggilnya Ko Ahmad. Gitu. Oh, Ko Ahmad. Oke. Kok pada akhirnya nih pengen tahu ya, pasti teman-teman di rumah juga sudah pada penasaran. Titik awal Kok Sudi pada akhirnya yakin mantap memegang agama Islam. Gimana kok ceritanya? Ya kalau balik lagi sih, kalau yakin enggaknya itu semua juga hidayah dari Allah ya. Iya betul. Gak bisa dipaksa dan benar kata guru gak bisa dibeli. Iya betul. Kita mau gimana juga kalau Allah yang mampu membolak-balikan hati seseorang. Iya betul. Ya mungkin saat itu memang momennya buat saya untuk Allah ngetuk hati saya. Ya akhirnya saya masuk Islam, memantapkan diri. Gitu. Walaupun dengan berbagai godaan, cobaan. Betul. Yang sempat jatuh, sempat mau ngelakuin niat aneh-aneh. Betul. Tapi ya alhamdulillah. Godaannya berat ya kok ya? Cuman sebatas niat. Alhamdulillah nggak sampai terlaksana. Oh gitu. Sempet lah gitu, namanya manusiawi, dah saya manusia biasa ya, ada nafsu ada apa. Keadaan kondisi kebanyakannya mualaf. Memang kalau dengar dari teman-teman karena sempat belajar juga ke yayasan Masjid Lause Lengkong. Ya kalau rata-rata mualaf Chinese katanya diujinya di ekonomi. Oh betul. Dan itu benar-benar ngalamin. Jadi apa namanya? Kalau misalkan Chinese masuk Muslim, terus kemudian dibilang nanti bakal miskin, berarti benar itu kok? Ngalamin juga berarti? Ngalamin. Oh. Itu ngalamin banget. Gimana ceritanya tuh kok? Jadi posisinya mungkin ini cerita dari mana dulu nih? Dari awal mula masuk Islam atau? Kayaknya menariknya dari awal mula dulu deh kayaknya kok. Masuk Islam. Awal mula masuk Islam. Jadi dulunya sih singkat ceritanya sih saya sempat punya pacar lah. Iya betul. Pacar jadi dulunya suka sholat. Oke. Nah ada rasa tertarik, jadi lagi pacaran tuh dia ke masjid. Nah saya nanya-nanya di dalam ngapain. Saya nunggu di parkiran gitu. Oh jadi selama pacar sholat kok nunggu di luar? Nunggu di parkiran karena memang ya bukan agama saya. Karena saya dulunya Kristen kan.
Dan dulunya saya memang di Kristen, saya pelayan aktivis pool di gereja GBI, GKI gitu. Jadi posisinya ya memang masih pelayan, jadi pacaran pelayan tetap jalan. Jadi masing-masing ya? Masing gitu. Bineka Tunggal Ika dong ya? Komitmennya memang cuma pacaran doang kan. Iya. Akhirnya setelah 3 bulan lah ada setelah bertanya-tanya tentang Islam ke pacar, ada rasa tertarik. Islam tuh apa? Kenapa Islam bisa muncul rasa tertarik kok? Karena melihat pacar ngelihat ibadah, sikap, ya akhlak mungkin kalau bahasa sekarang kalau saya di Islam gitu. Kok enak, adem saya gitu, nyaman gitu. Di situ saya mulai cari tahu sejarah Islam Cina, dapat nenek moyang saya Kaisar Cheng Ho juga Islam. Oh, jadi Koko baca referensi. Ada di ternyata nenek moyang Chinese, nenek moyang orang Cina tuh Kaisar Cheng Ho. Beliau Kaisar juga terbesar di sejarahnya. Iya. Itu Muslim. Iya betul. Kaisar Cheng Ho Muslim. Satu kan, kedua Sunan Gunung Jati salah satu 9 wali kan istrinya putri raja, kerajaan Cina gitu. Iya betul. Di situ punya kepikiran kalau saya turun nenek masuk Islam, malu nggak ya? Baru pikir gitu doang. Oh, jadi yang kepikir tuh justru malu ya? Malu. Minder. Nanti saya sama lingkungan gimana, diterima atau enggak gitu ya? Dikucilin teman-teman lah, keluarga dan sebagainya lah sana gitu. Akhirnya cuman sebatas penasaran. Tapi saya tetap cari tahu tentang Islam, terus berlanjut cari buku, cari film dan sebagainya lah sampai ke perpustakaan Kota Bandung. Terus kegiatan aku sebagai aktivis gimana pada saat itu? Masih jalan. Oh, jadi dua-duanya jalan. Masih jalan. Aktivis jalan. Masih jalan. Nyari tahu tentang Islam jalan. Masih. Oke. Jadi cuman agak setengah-setengah, hati tuh kayak yang lebih tertarik ke Islam. Oh. Tapi belum mutusin, nggak ada. Iya. Baru kalau ibarat anak kecil mah kita suka nih, itu menarik ya kayak betul, gitu. Cuman betul. Gitu aja gitu sebatas. Baru ada ketertarikan ya. Betul. Jadi belum ada rasa ingin atau gimana, enggak gitu. Dari sana berjalannya waktu, entah kenapa saya pulang dari Lembang, pengen syahadat, dengar adzan maghrib, pengen sholat. Jadi pas dengar adzan maghrib pengen sholat. Akhirnya saya cari sama pacar musola lah, masjid gitu. Dapatlah satu musola kecil, saya sholat ke sana. Tapi nggak tahu tata cara sholat. Oke. Belum tahu sama sekali. Gitu. Tapi sudah ada ketertarikan untuk melakukan sholat. Pengen sholat aja. Pokoknya saya harus sholat. Kok tahu sholat kok? Kan belum tahu. Karena kan ngeliat pacar pas sholat terus. Kan saya nanya, sholat itu apa? Sembahyang. Sembahyang itu apa? Doa sama Allah. Iya gitu. Allah sama nggak? Allah kan di Kristen. Oh, muncul pertanyaan itu. Nanya sering kayak gitu. Lalu yang kau ketemukan jawabannya apa pada saat itu? Belum nemu jawaban apa-apa. Oh, belum nemu jawaban apa-apa. Karena kan kalau di Kristen kan 3, ada Allah, Bapa, Anak, Kudus. Betul. Cuman saya nggak mempermasalahkan itu, cuman yang penting hati saya tenang saat itu. Pengen dulu sholat gitu. Ya. Walaupun belum tahu tata cara sholat dan sebagainya. Ya. Akhirnya saya masuk masjid, masuk satu musola lah. Ya, ada bapak-bapak ngajak ke belakang, wudu, terus masuk ke masjid sholat. Saya nggak tahu tata caranya sama sekali. Oh, diajarin sama beliau? Nggak diajarin, cuma ngikut aja. Oh, kok melihat ngintip si bapak wudunya gimana gitu ya, tata caranya. Kayak kecil main air gitu. Ya. Nggak tahu bacaannya apa, nggak tahu gitu. Masuk ke dalam masjid juga sama. Mereka udah sujud, saya ikut sujud dan sebagainya seterusnya. Cuma kan biasa kalau selesai sholat kan memang imam selalu berdoa. Sebentar, maaf saya potong. Pada saat sholat apa yang kok baca? Nggak ada. Oh, cuma diem aja berarti? Gini aja, dia ngikutin. Oh, disitu dilihatin gerakannya gimana gini, gitu ya? Ngeliatin gini, tapi nggak ke depan, nggak gini. Oh. Ini gerakannya bisa udah gerak nih. Iya, betul. Hati saya gitu. Tapi, iya, betul. Walaupun saya saat kayak gitu, tenang hati itu. Walaupun hanya begitu saja? Nyaman. Nyaman gitu, ada di dalam masjid itu. Iya. Nah, akhirnya setelah beres sholat, imamnya ngedoa. Pas imamnya ngedoa, saya nangis. Di sana nangis dalam hati, sampai keluar air mata. Yang membuat kau nangis apa pada saat itu? Kayak ada yang meluk. Kerasa kayak ada yang meluk saya. Terus saya ingat sama dosa saya. Ya banyak sekali dosa yang saya perbuat, terutama orang tua. Gitu. Di situ saya nangis. Dan akhirnya diajak ngobrol sama imamnya. Situlah saya mutusin syahadat. Gitu. Pertama kali syahadat dibimbing. Koko yang minta? Saya minta. Atau imamnya? Yang nawarin, sempat nawarin. Cuman saya juga memang mau, karena mungkin imamnya juga melihat kali ya. Ya. Jadi mungkin menilai saya satu-satunya Chinese masuk ke sana sama gitu kan, muka Chinese gitu. Iya, betul. Nah, jadi akhirnya mungkin ditawarin juga, tapi hati pengen. Gak ada unsur paksaan atau apapun, gak ada. Akhirnya syahadatlah dibimbing dengan imam. Ya, dengan mengucap 2 kali kalimat syahadat. Ya. Beres sholat, pulang.
tenang aja hati tuh, nyaman. Aku sudah syahadat nih gitu ya. Iya, bukan karena syahadatnya, karena saya belum tahu arti syahadat sebenarnya. Sebetulnya ya. Baru di lisan saja iya, berarti aku. Cuman nyaman gitu, ke hati tenang gitu, enak. Oke. Di situ akhirnya ya setelah itu posisinya sama pacar terus jalan, makin cari tahu mengenai sejarah Islam Cina. Makin tertarik, makin ingin mendalami. Oh, setelah menemukan ketenangan tadi. Ya, mendalami tentang Islam tuh kayak gimana dan sebagainya, sampai pengen tahu aja pokoknya mah gitu. Ya. Perbandingan lah kalau bahasa kita mah, ini kata orang berarti ini bagus. Sempat komparasi. Sempat antara Kristen dengan Islam gimana? Dan saya sempat menemukan, bukan menjelekkan suatu agama ya, ampun paralun gitu ada gaya mendalik. Quran saya yakin dari zaman dulu nggak pernah dirubah isinya. Nggak pernah berubah. Betul. Karena sudah dijamin sama Allah, betul. Itu memang ditulis dan dibuatkan oleh para walinya dan dari malaikat langsung. Iya, betul. Tapi kalau isi Kristen Alkitab, mohon maaf, cetakan tahun sekian sampai sekian itu isinya berbeda-beda. Itu jelas, saya nggak sendiri bilang nggak percaya, rekan-rekan bisa dicek deh di perpustakaan Kota Bandung atau dimanapun. Cetakan selalu ada update ya kok ya. Ada update. Dan itu kan membuat pertanyaan saya, berarti ini buatan manusia dong. Iya, betul. Nah, di situ gitu. Bukan kalam Allah, bukan. Betul ya? Gitu. Itu satu. Terus kedua yang bikin saya salah satunya juga akhirnya bikin saya lebih terpuruk mengenai Kristen. Papa saya sakit keras, nggak ditolong. Oh iya kok. Ini sebelum kelewat nih ya, mungkin teman-teman juga penasaran. Kalau orang tua kondisinya gimana kok? Orang tua Buddha. Maksudnya agamanya. Buddha. Oh, agamanya Buddha. Buddhanya Buddha. Keluarga saya anak 5 bersaudara sebetulnya, cuman kembaran saya udah meninggal umur 3 minggu. Saya paling kecil. Seharusnya kan di mana-mana anak kecil paling bungsu itu biasanya sayang dong. Iya, betul. Ini saya nggak ngerasain. Gimana? Kenapa tuh kok ceritanya? Jadi ceritanya pas saya lahir, jadi sebelum saya lahir tuh, papa mama saya, orang tua saya dulunya orang berada. Orang kaya sebutlah gitu ya. Punya pabrik lampu hias. Oh, masya Allah. Bikinin lampu hias dari keramik lah, dari koran, dari sebagainya lah gitu. Saya lahir, papa bangkrut. Kakak kembar saya meninggal. Iya, disitulah saya disebut anak sial. Sampai saya mendapat titel anak sial. Betul. Udah bangkrut, kembaran meninggal. Iya. Kemarin kakak meninggal, usaha bangkrut, ditipu, dibawa kabur. Saya disebut anak sial sampai kurang lebih SMA lah. SMA 2, SMA 3 gitu. Dari situlah saya broken home, cari ketenangan, cari nyamanan di luar. Ya. Jadi akhirnya bertemulah dengan Islam. Nah, bertemulah setelah saya makin dewasa, saya ketemu dengan Islam gitu. Cuman posisinya yang saya rasain bedanya Kristen sama Islam tuh, atau dengan agama lain, mungkin rekan-rekan yang merasakan nyaman, kenyamanan, ketenangan hati di Islam tuh nggak ada yang bisa dibeli. Itu yang saya rasain, mau dibayar berapapun uangnya, Masya Allah, teman-teman, nggak akan bisa dibayar. Karena saya sendiri pernah ngalamin sama kakak kandung saya sendiri, sampai sekarang masih hidup ya. Uang tunai di meja kalau nggak salah sekitar 300 juta. Gepokan merah. Suruh saya untuk ambil uang itu, saya minta untuk masuk Kristen, saya bilang saya nggak mau. Saya lebih baik nggak punya. Sampai segitunya kok ya? Sampai segitu. Ditawarin 300 juta? Sampai ditawarin, lu kurang, minta berapa? Itu saya ngalamin 2 kali lah kalau ditawar dengan uang mah. Kedua kali lagi saya nge-grab mobil, dapat penumpang pendeta, saya nggak tahu itu pendeta. Ya posisinya salah satu gereja di Bandung, gak usah disebutin. Oh, ngantar pada saat itu? Ya, ngantar, turun dipaksa. Saya bilang, dia nyodorkan cek untuk diisi, berapapun isi silakan. Saya bilang saya nggak mau sebutin kejelekan Islam. Karena lagi sampai itu, karena lagi itu posisi saya udah ngaji, udah tahu Islam. Saya jawab, Islam, Kristen, agama semua nggak ada yang jelek. Yang jelek itu orang-orangnya. Iya, oknum, betul. Oknum-oknumnya. Di Islam ada yang jelek, di Kristen agama tidak pernah mengajarkan kejelekan. Semua agama nggak ada yang pernah, karena semua agama dari Allah. Iya, betul. Nggak ada yang namanya agama Kristen, Buddha, Hindu sekalipun jelek itu nggak ada. Betul. Nggak ada yang namanya ngajarin itu kekerasan, nggak ada. Ya, betul. Nah, disitulah saya berpikir, ya Islam memang sempurna, agama yang sempurna kok gitu. Dan saya juga sampai detik ini masih belajar mengontrol hawa nafsu saya, amarah saya, yang mungkin sendiri sering ngalamin. Kalau di jalan macet, klakson suka marah pasti. Iya, betul. Ngalamin saya sendiri, hal kecil itu padahal gitu. Tapi berapa kali kalau kita lewat, kerasa sama saya nyamannya beda. Tenang, hati asli tenang, enak gitu. Itu yang saya rasain gitu di Islam dan di Kristen bedanya. Terus ketiga, selain nggak bisa dibeli, ya alhamdulillahnya gak ada yang bisa ngegantiin Islam lah. Oke, kok episodenya tadi Koko cerita
setelah bersyahadat, nah itu Koko mulai mendalami Islam. Nah itu berarti langsung memperdalam Islam, atau Koko sempat mencari jalan lain dulu apa gimana tuh? Nah, kalau memperdalamnya masih secara otodidak, secara sendirilah, cari-cari referensi buku dan sebagainya. Karena saya dulunya orangnya suka baca. Saya dulunya suka baca novel. Itu buku juga berarti ya? Suka. Cuman kalau sama hitungan matematika, fisika, kimia nol aja. Lewat aja. Hancur aja. Iya betul. Jadi setelah cerai kedua, itu ke satu. Jadi setelah cerai saya dikucilkan, diusir dari rumah istri. Walaupun itu kontrakan ya. Keluarganya menyalahkan saya, akhirnya saya istilahnya sempat tidur di jalan seminggu. Karena saya pulang ke rumah nggak bisa karena keluarga menolak karena masuk Islam. Bongan mana asup Islam, bongan mana kawin yang Muslim, yang pribumi. Tadi sudah ditekankan ya, kalau orang Chinese bising sienannya kalau masuk Islam tuh hidupnya susah, melarat ya kok ya. Ngalamin. Cek aing oge naon cenah gitu mungkin ya. Bener. Kata orang tua ya, sampai kejadian cerai itu saya mau pulang nggak diterima. Tidur di jalan seminggu. Posisi di jalan cuman bawa tas kecil, uang 23.000, baju di badan, di tas gak ada apa-apa, cuman celurit sama baygon. Apa kok? Celurit sama baygon. Pikirannya cuman pengen bunuh diri atau nggak ngebunuh orang, ngerampok lah sih mah, buat survive hidup gitu. Iya betul. Tapi mau ngelakuin aneh, hati kecil masih ngejerit, ya Allah habis kedah rumah. Ada iman menjaga ya. Ada ya? Masih ada kerepek hati nggak ngasih. Tapi walaupun saya saat itu belum tahu Islam benar, masih KTP. Gitu. Nah, alhamdulillah masih di tayungan lah bahasa Sundanya gitu. Kalau belum ngalamin, belum ngerasain, nggak akan ngerti. Ya betul. Tapi kalau kita udah ngalamin, udah nyemplung, tahu perihnya, baru ngerti. Udah kecebur ya. Nah, itu saya ngalamin Pak. Jadi dulu saya bisnis, usaha di proyek, main proyek kami. Gak mikirin ibadah. Gak ada namanya zakat atau sebagainya. Ini sudah Islam ya kok ya? Udah Islam. Udah Islam. Udah ngaji, udah dengar menghaji. Okay. Menghaji udah ngasih tahu, saya nggak ganggu. Saya mikirnya dunia dan dunia, gak uang dan uang. Gitu ya? Kecil gede, bersyukur. Jangan matok dengan nominal. Saya selalu ngedidik, saya ngajarin ke teman-teman rekan kerja saya. Ada beberapa teman yang masih, ya saya juga nggak memungkiri, saya juga pernah mengalami seperti itu. Mereka punya anak dan istri, mungkin secara logika uang segini gak cukup nih buat anak istri. Betul. Tapi logikanya kita sama matematika Allah beda. Betul. Itu saya ngalamin juga. Betul. Gitu. Jadi jangan dipatok udah. Dan saya ngalamin sekarang perusahaan saya yang sekarang dan keluarga baru saya yang sekarang, istri saya yang sekarang alhamdulillah soleha. Masya Allah. Sama ya alhamdulillah banget lah sama. Jadi ngajinya, sholatnya, sampai sedekah subuhnya saya ajarin, dijalanin sama beliau sama istri. Dan itu bener mancing rezeki itu yang berkah seperti apa tuh kerasa sama kita. Gitu. Jadi apa ya, banyaklah kerjaan yang saya rasain sendiri, kita dapat nih kerjaan kecil. Misalkan nilai nominal proyeknya 10 juta. Betul. Keuntungan cuma 500, kalau logika nggak mungkin. Iya betul. Nggak worth it lah, nggak setimpal, ngapain gitu kan. Tapi karena kita niatnya ibadah, udah ambil. Tapi dari jalan ini belum beres tuh dapat lagi yang gede. Itu saya ngalamin berulang-ulang. Benar. Itu, dan alhamdulillah. Jadi bukan sekali dua kali gitu. Jadi jangan matok nominalnya lah selama gitu. Karena nominalnya rezeki mah ngikutin. Ya, gitu. Dan juga dibalik zakat 20% itu sama sedekah berbagi. Sebelum kita berbagi ke guru, ke mengaji, ke sekeliling, keluarga dekat kita dulu, orang tua kita. Ya, utamakan luar orang terdekat ya. Kita berbagi, kebetulan keluarga istri saya kan, kalau dari keluarga saya kebetulan udah nggak ada. Ya, orang tua dua-duanya meninggal, tinggal keluarga dari istri. Jadi saya berbagi ke mertua, ke bibi-bibinya, ke kakek neneknya gitu. Jadi walaupun kecil gede tapi itu berkah. Ya, disyukuri tadi ya. Itu. Jadi kerasa sama saya benar gitu apa yang dididik di mengaji, ketika ngaji maupun di Quran. Kita bersyukur, Allah yang akan lipat gandakan. Kita mengucap syukur, gak usah khawatir dengan dunia. Dunia mengikutin. Ya betul. Dan ya, alhamdulillah gitu kebuktian. Dikasih dengan saya pribadi, dikasih istri yang soleha. Saya ngedoa minta mobil cuma 5 bulan, nggak nyampe 5 bulan. Tapi ini beli cash apa gimana kok? Alhamdulillah tenang. Alhamdulillah. Tunai dan bukan riba-riba ya, hati-hati. Tunai. Kebetulan lagi ngerjain salah satu proyek CCTV di Bandung dengan salah satu perbankan bank di Bandung. Itu nilainya juga ya alhamdulillah lumayan, dan saya nasar ke guru. Saya pengen istilahnya berbagi juga lah. Ya semoga kedepannya dapat proyek gede. Saya pengen bangunin kobong di
buat guru kan bangunin masjid dan kubur. Masya Allah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya ya. Amin. Karena niatnya juga positif teman-teman ya. Balik lagi sebetulnya, jadi sebelum kita kerja niat kita benar positif yang tadi akan bilang, insya Allah hasil juga pasti ngikutin. Betul. Itu kerasa sama saya pribadi gitu. Jadi apa ya, kebanyakan orang sekarang mah mikirnya uang. Ya betul. Ngerasain sendiri lah, saya juga kenapa bisa bilang gini karena saya sendiri ngalamin. Ya betul. Dan itu hancur. Mengaji kalau ketemu nanti suatu yang nanti sering kalau lagi ngumpul sama anak meeting atau sharing sering bilang tong juga si kok bareto mah gitu mikirnya dunia jadi banyak nu diudagna dunia wae nya. Benar. jadi sekarang nanti itu kalau disuruh lepas nggak mau. Alhamdulillah walaupun saya sekarang posisi jarang ngaji karena rumah jauh saya ya. Kalau ngaji kan di Blok Tempe di Bandung, saya rumah di Cililin. Sinangkerta. Jauh banget tuh. Itu pulang tiap hari saya duduk Bandung Sinangkerta. Kemarin pakai motor, sekarang juga memang nggak mau pakai mobil, sebenarnya malas, capek karena lagi ada proyek, jadi bawa barang-barang cukup banyak. Iya betul. Bawa gitu kan, jadi berkah gitu, bener-bener alhamdulillahnya tuh apa ya, walaupun saya jarang ketemu mengaji tapi saya selalu kontak laporan, telepon, kalau nggak seminggu sekali 2 minggu sekali saya silaturahim ke sana, ada sedikit rezeki berbagi, ada sedikit berbagi. Betul. Gitu. Mungkin teman-teman di rumah juga penasaran dengan sosok Mang Haji seperti apa ya. Nanti kita wawancara juga beliau ya. Mudah-mudahan Allah kasih waktu dan kesempatan saya bisa berkunjung ke tempatnya beliau, karena pasti ilmunya juga banyak ya kok ya. Amin ya. Kok pesan terakhir deh buat teman-teman lain ya, baik itu yang muslim ataupun yang non muslim, pesannya sebagai seorang muslim kita harus bagaimana? Apa ya? Satu sih yang ngerasain Mas. Jangan pernah tidak mengucap syukur dengan apa yang kita punya sekarang. Betul. Syukur itu penting. Nah, berapapun yang kita dapat, kita harus mengucapkan syukur. Betul. Dan kebanyakan orang sekarang apa selalu ngeliatnya ke atas, nggak mau ngeliat ke bawah. Benar. Rasain dulu melihat ke bawah, baru kita bisa bersyukur ketika kita di atas. Masya Allah ya. Betul. Yang saya rasain sendiri, jadi ya mata itu sekarang mau rezeki kecil gede, kalau bicara nominal ya sekarang gitu. Mau keadaannya kayak gimana, di kerjaan lagi banyak masalah atau nggak lagi problem, terimain aja. Karena nominal besar, tidak ada syukur dalamnya juga habis kok ya. Bukan jaminan. Bener. Saya dulu sempat di saham, mungkin sedikit cerita di saham yang kemarin. Penghasilan saya sebulan puluhan juta. Saya sempat di kasino juga. Anak buahnya Pak Ferry Togel, mafia Togel Subandung. Ngeri ya. Sempat sehari nyari uang 3 juta 5 juta tuh gampang, bukan sehari, semalam. Masya Allah. Tapi nggak berkah. Iya betul. Nggak berkah tadi. Jadi habis. Jadi nggak apa ya, nggak ada ketenangan lagi di hati. Betul. Nggak ada. Kalau pusing kita larinya mabok. Betul. Bangun tidur pusing lagi tetap. Betul. Tapi kalau sekarang, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Nggak, istilahnya mah ada masalah pastilah, namanya manusia hidup ya. Iya. Cuman dengan kita ambil wudhu, sholat. Kalau sekarang penyelesaiannya gimana Pak? Kalau sekarang sih alhamdulillah ada, selain satu ada istri, saya curhat istri. Kedua saya sendiri misalkan wudhu, sholat malam, ngadu sama Allah, nangis udah. Walaupun jalannya mungkin nggak ada, belum saat itu, tapi tenang hati. Yang penting hati tenang ya kok ya. Karena dengan kita hati tenang, insya Allah pasti ada jalan. Yes. Betul. Jalannya bakal kebuka sendirilah. Ya, gitu. Alhamdulillah gitu. Ada lagi kok? Itu saja cukup. Teman-teman nggak kerasa ya, perbincangan saya dengan Ko Sudi sudah cukup panjang. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil ibroh, bisa mengambil manfaat, bisa mengambil ilmu ya dari pembicaraan saya bersama dengan Ko Sudi tadi. Mudah-mudahan teman-teman bisa diberikan kesehatan selalu ya. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya, dinyalakan juga loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi kalau misalkan kami dari tim Ngaji Cerdas upload video terbaru. Mungkin cukup sekian saja kok. Terima kasih, saya Tony dan Ko Sudi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.